Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat. Telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mendengar. Darah kita masih mengalir di urat-urat saraf. Daging dan otot kita masih melekat di tulang. Tulangnya masih kokoh dengan ada sumsum di dalamnya. Dan seluruh tubuh kita dipenuhi dengan energi yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dihitung dayanya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sekarang. Di luar tubuh kita oksigen tidak ada batasnya, air tidak pernah habis, sayuran, buah-buahan, hewan-hewan yang bisa dikonsumsi dagingnya, dan segala macam nikmat yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan Allah Rabbul Izza wal Jalal, Allah Tuhan kita yang maha mulia dan maha tinggi, hanya meminta kepada kita untuk menikmati dan mensyukurinya. Cukup dengan Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, idola setiap orang yang beriman. Siapa yang mengikutinya pasti senang, tentram, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang memungkiri risalahnya, durhaka terhadap perintahnya, maka pasti sengsara dan akan masuk ke dalam api neraka. Maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikut yang setia dan mau selamat selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu bahasan kita sudah saya jelaskan belum mukjizat-mukjizat Nabi. Belum? Langganan ya. Sama sekali belum. Hah? Belum saya ceritain bulan dibelah pakai jari belum? Masa? Sepakat nggak ini? Belum saya ceritain Rasulullah SAW sembuhin penyakit, kakinya sahabat patah tulangnya diobatin. Belum juga? Yakin ini? Hakul yakin ya. Baik. Pasal ke-9 dari bahasan kita Minhajul Muslim ini tentang beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus risalah beliau ini memang disendirikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, dan memang perlu untuk disendirikan karena ada hadis beliau yang sahih diriwayatkan ahli sunan yang berbunyi, seluruh nabi-nabi diutus khusus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi memang perbedaan dasar sekali dari risalah saja. Kalau dulu nabi-nabi termasuk Musa alaihissalam, Isa alaihissalam yang sangat terkenal dan banyak pengikutnya di muka bumi, sebenarnya untuk nabi Bani Israel saja. Sementara beliau diutus untuk seluruh alam semesta. Memang harus disendirikan. Dan beliau juga mengatakan, ana sayyidu wala adam, ana sayyidu waladil adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya pemimpinnya anak Adam nanti hari kiamat. Dalam riwayatnya dikatakan, saya pemegang liwa bendera para nabi-nabi pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan di situ. Jadi memang beliau sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan tersendiri. Nabi SAW kalau saya tidak salah pernah saya sampaikan masalah fisiknya. Sudah? Sudah. Belum terus. Yang belum, yang sudah ya. Baik, yang sudah jelasin kepada yang belum. Nabi SAW memiliki kulit yang putih terang, sampai pipi beliau kemerah-merahan sallallahu alaihi wasallam. Memiliki alis yang berwarna hitam seperti busur panah, matanya, kelopak matanya besar, dipenuhi dengan bulu mata yang lebat yang berwarna putih-putih bersih, yang hitam-hitam pekat. Sampai beberapa sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW tubuhnya tinggi, besar, kekar, pundak yang lebar, dada yang bidang, perut yang terus seperti batu-batu keras. Nabi SAW memiliki rambut yang hitam berombak, jenggot yang lebat sampai ke dada, kemudian dada, tangan, betis, ini semua dipenuhi oleh bulu-bulu yang lebat. Dan Nabi SAW memiliki kesempurnaan fisik karena semua orang yang melihatnya akan merasa senang, puas,
dikuatkan lagi kelebihan fisik tersebut dengan kelebihan-kelebihan yang lain, yaitu akhlak yang mulia. Tidak pernah marah kecuali hukum Allah dilanggar. Sebagaimana riwayat Bukhari menjelaskan, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah kecuali kalau idan tuhika hurmatillah, kalau sudah sampai hukum-hukum Allah dilanggar baru beliau marah. Selain itu beliau memaafkan. Jadi bergabung antara kelebihan fisik yang sempurna dengan akhlak dan perilaku yang sempurna. Kelebihan dan kenapa kita harus mengetahui fisik Nabi SAW? Karena memang beliau menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang melihatku dalam mimpinya, dia berarti melihatku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Jadi kalau ada di antara antum mimpi Nabi SAW tapi kulitnya hitam, berarti salah. Atau rambutnya keriting, berarti bukan. Atau orangnya pendek, berarti bukan. Memang begitu, karena harus disesuaikan dengan fisik. Karena ada banyak orang yang mengaku mimpi Nabi tapi ternyata lain gambarannya, tidak seperti yang dituliskan, dinukil kepada kita. Makanya para ulama hadis mengkhususkan bab di awal-awal buku hadis mereka kebanyakan menjelaskan tentang syama'il Muhammadiyah, ciri fisik Nabi SAW secara khalqiyah dan juga secara khuluqiyah. Nabi SAW selain memiliki kelebihan-kelebihan tersebut juga diberikan satu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan mukjizat. Semua nabi-nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mukjizat ini definisinya syai'un khariqu 'anil 'ada, sesuatu melampaui kapasitas manusia biasa. Dan umumnya mukjizat ini diberikan kepada nabi-nabi sesuai dengan apa yang sedang berkembang di kaumnya. Seperti di zaman Musa alaihissalam, orang-orang Kipti asli orang Mesir yang memperbudakkan Bani Israel, dan Musa alaihissalam dari Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam, maka pada saat itu mereka sangat percaya dengan dukun dan mengandalkan dukun, para penyihir. Maka Allah pun mendatangkan mukjizat Musa alaihissalam yang mengalahkan, menyerupai sihir tapi bukan sihir, dan mengalahkan itu. Begitu pula di zaman Isa alaihissalam, orang-orang lagi terkenal mendalami ilmu kedokteran, obat-obatan, perawatan kulit. Sampai di zaman Isa alaihissalam itu jenazah-jenazah ada yang kalau mati mereka oleskan balsam tertentu bisa bertahan, tidak rusak kulitnya di luar. Ada beberapa hal yang mereka lakukan. Nah, Allah SWT mengutus Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit tuli, buta, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan menyebutkan nama Allah. Maka akhirnya mengalahkan semua itu, dan luar biasanya Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah. Sampai hari kiamat tidak akan terjadi. Bisa rahim perempuan tiba-tiba atau perutnya kembung tanpa ada sperma laki-laki. Enggak mungkin terjadi dalam ilmu kedokteran sampai hari kiamat. Tapi terjadi. Allah Subhanahu wa taala tantang mereka sebagai mukjizat, dan ini betul utusan saya. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Maka beliau semestinya memiliki mukjizat yang mengalahkan semua itu. Karena memang beliau bukan cuma sekedar untuk Bani Israel atau untuk orang Arab saja, tapi memang seluruh alam semesta. Dan itu akan kita jelaskan dalam banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan bahasan kita. Saya bacakan dulu kata beliau, beriman kepada kerasulan Muhammad SAW. Beriman ini maksudnya mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Ikrarkan memang Muhammad adalah utusanku, kekasihku, idolaku, kiaiku, ya, suri tauladanku, diikrarkan. Kita selalu mengucapkan dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali menyebutkan nama Muhammad SAW, kita membacakan salawat kepada beliau SAW. Ini semua ikrar. Yakini dengan hati betul, walaupun kita nggak pernah ketemu, kita yakin dia ada. Dan memang ajaran yang dibawa betul. Kemudian aplikasikan dengan anggota tubuh. Jadi semua perintahnya dikerjakan, semua larangannya dijauhi. Itu namanya beriman. Kata beliau, seorang muslim beriman bahwasanya Nabi yang ummi, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi, al-Qurashi, al-Arabi. Ini sudah saya jelaskan semua dulu. Jangan lagi bilang tidak ya. Ini panjang lebar semua. Yang berasal dari keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim al-Khalil alaihimussalam, adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada segenap umat manusia, baik yang berkulit merah maupun yang berkulit putih. Sebenarnya di sini maksud adalah jin dan manusia, jin dari api dan manusia. Dan dengan kenabiannya Allah menutup dan mengakhiri kenabian dan kerasulan, maka tidak ada nabi dan tidak ada pula rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW telah didukung dengan beberapa mukjizat dan diutamakan atas segenap nabi, sebagaimana umatnya telah diutamakan atas segenap umat. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan cinta kepadanya, memastikan taat kepadanya, dan mengharuskan mutaba'ah, mengikuti semua instruksinya. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kelebihan-kelebihan atau khasais
kepada beliau yang belum pernah diberikan kepada siapapun selain beliau, yang diantaranya adalah al-wasilah, al-kautsar, gitu kan? Tahu al-wasilah apa? Ati Muhammadanil wasilah, tahu apa itu wasilah? Wasilah itu sebuah kem istana di surga yang diperebutkan oleh para nabi-nabi. Jadi kita nggak masuk di situ. Khusus persaingan nabi-nabi saja. Ada satu kem istana di surga paling mewah, paling lux, nggak ada yang kalahin, cuma satu, untuk satu orang saja. Dan itu di persaingan antara nabi-nabi. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan, ikuti apa yang diucapkan muadzin, lalu bacalah salawat untukku, kemudian mintalah al-wasilah untukku. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Dan itu memang tempat untuk Nabi SAW. Itu kelebihan. Nabi lain tidak dikasih. Memang itu khusus untuk Nabi SAW. Sebagian ulama hadis mengatakan karena banyaknya umat Muhammad SAW, pengikutnya seluruh dunia, maka beliau lah yang berhak mendapatkan al-wasilah. Al-Kautsar kita tahu telaga yang ada di mahsyar, atau Al-Kautsar lebih tepat sebenarnya telaga yang ada di surga. Kalau Haud, telaga yang ada di mahsyar, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, saya akan menunggu kalian di Haud. Di Haud ini telaga yang kata Nabi SAW jaraknya jarak sebulan dan dipenuhi dengan canteng-canteng tempat minum yang sejumlah bintang di langit. Siapa yang minum seteguk saja maka tidak akan hagus selamanya. Kalau Kautsar, telaga yang tepatnya ada di surga. Maqam Mahmud juga ini diberikan kedudukan yang tinggi, artinya orang semua akan menghormati beliau, orang semua akan mengingat beliau, mengenang dan menjadi nabi pilihan atau manusia pilihan. Iman yang demikian itu karena ada dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil naklinya secara wahyu, yang pertama kesaksian Allah dan para malaikat bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu hai Muhammad, tidak usah khawatir. Allah mengakui apa yang diturunkan kepadamu Al-Quran itu. Dan juga Allah menurunkannya dengan ilmunya, itu memang dari Allah, bukan main-main Al-Quran itu. Dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi, semua malaikat miliaran jumlahnya menjadi saksi kalau kau adalah utusanku dan kau telah menerima Al-Quran dariku. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Ini tidak penting, ada orang tidak mau ikut kamu, nggak masalah. Ini sama juga dengan firman Allah, mirip sebenarnya ya, tapi makna yang lain. Surah Al-Ma'idah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'ti man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang kurang lebih artinya, hai orang-orang beriman, kalau siapapun yang murtad dari kalian, meninggalkan agama ini, tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, enggak masalah kata Allah. Allah akan datangkan kaum ini kalau dalam bahasa Arab minimal 3 orang. Jadi kalau ada satu orang yang murtad, tinggalin agama Islam, tinggalin aja, enggak usah pedulikan, biarin aja sudah. Nah, Islam enggak butuh dengan dia yang butuh dengan Islam, ngapain kita cari-cari dia? Banyak orang subhanallah kaum muslimin tetangganya murtad ribut. Padahal masih lebih banyak yang belum sholat tetangganya, gak dipikirin. Gitu kan? Kata Allah, Allah akan ganti dengan kaum minimal 3 orang. Kalau satu murtad Allah ganti. Yang ciri-cirinya mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka, mereka berjihad di jalan Allah, tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Dan itulah kelebihan karunia Allah berikan kepada siapa yang diinginkan, dan Allah sangat luas karunianya. Yang kedua, informasi dari Allah SWT mengenai universalitas kerasulan Nabi Muhammad SAW, akhir kenabian, kewajiban taat dan mencintainya, dan sebagai Nabi penutup, sebagaimana difirmankan dalam surah An-Nisa 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairal lakum. Al-ayah. Wahai sekalian manusia, mau orang bule, mau orang Arab, orang Melayu, orang hitam dari Afrika, sungguhnya telah datang kepada kalian Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Rabb kalian, maka berimanlah kepadanya, ikuti ajarannya, itu akan lebih baik buat kalian. Kata ulama tafsir, Allah Azza wa Jalla kalau menggunakan bahasa selalu santun, kecuali pada musuh-musuhnya yang luar biasa sudah jauh dari agama ini. Jadi Allah SWT kalau menggunakan kata-kata khairan lakum, itu bukan berarti opsi pilihan, bukan. Tapi kata santun mengatakan harusnya kalian ikuti.
Ini istilah yang harus difahami. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Al-ayah. Hai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika pengiriman rasul-rasul terputus. Kata ulama tafsir, antara Isa alaihissalam yang dianggap nabi sebelum Nabi Muhammad SAW langsung itu 600 tahun. Jadi cukup lama terputusnya risalah. Agar kamu tidak mengatakan nanti wahai Yahudi dan Nasrani ahli kitab, tidak datang kepada kami seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Semua nabi-nabi selalu diberikan julukan basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira. Basyir menyampaikan berita gembira bagi orang yang patuh maka dapat pahala masuk surga. Nadhir, pemberi peringatan, pelanggaran-pelanggaran akan dihukum masuk neraka. Itu istilah untuk semua nabi, basyiran wa nadhira. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita dan pemberi peringatan itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil lain Al-Maidah ayat 19 tadi menekankan tentang risalah beliau. Kemudian surah Al-Anbiya 107 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kau Muhammad kecuali memang untuk menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta, tidak terkecuali. Jadi kita semua ini semestinya bangga menjadi umat Muhammad SAW dan kita punya hak menyampaikan kepada semua orang. Kita kenal atau tidak kenal, suku manapun, negara manapun. Dan inilah yang membuat kenapa para sahabat mengekspansi Islam, gitu kan? Dengan jihad ekspansinya ke negara-negara seperti misalnya di zaman Umar bin Khattab ada perang Yarmouk, ada perang Qadisiyah, Nabi SAW ekspansi Islam ke Mekah, gitu kan? Kemudian banyak khilafah-khilafah Islamiyah yang akhirnya menembus beberapa wilayah-wilayah yang luas dari wilayah dunia ini untuk menyebarkan Islam. Karena memang agama ini bukan untuk kaum Arab saja tapi seluruhnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah SWT juga menekankan A'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul. Orang-orang Mekah dulu dianggap buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya pada saat Umar bin Khattab mengutus pasukan di Qadisiyah tahun 15 Hijriah ke wilayah Persia, datanglah beberapa, Umar bin Khattab mengiklankan siapa saja yang mau jihad silakan, berkumpullah 30.000 orang. Dan yang berkumpul ini mayoritasnya bukan ahli perang, cuma semangat jihad, kumpul semuanya. Kumpul menuju ke negeri Persia. Sampai mereka datang dengan baju-baju mereka sehari-hari. Ada yang tidak pakai baju besi, gitu kan? Ada yang cuma ngikat kepalanya dengan tali biasa, gitu kan? Ada yang cuma pegang pisau yang dipakai untuk motong-motong daging biasanya, bukan untuk pakai perang, nggak ada. Tapi seperti itulah mereka datang, gitu kan? Waktu mereka datang, orang-orang Persia bingung melihat ini musuhnya aneh-aneh ini. Ya. Nggak ada, bukan kayak militer. Jadi sama dengan sekarang pasukan militer dengan senjatanya, dengan baret merahnya, dengan baju loreng-loreng. Ini nggak, pakai dengan baju kaos, sendal jepit, mau lawan gitu kan. Mereka bingung. Lalu si Yazdajar, rajanya waktu itu utus, panggil nih. Ada apa ini orang-orang Arab datang? Karena 30.000 ini semua dari orang Arab waktu itu. Dari Jazirah Arab yang mereka memang berkembang membawa pasukan jihad ini. Umar bin Khattab mengatakan saya akan mempertemukan antara raja-raja Arab dengan raja Ajam untuk memperkenalkan Islam kepada mereka karena waktu itu masih belum ada Islam yang banyak kecuali di Jazirah Arab dari Mekah sama Madinah. Maka akhirnya mereka nyebranglah ke sana. Begitu dipanggil, gitu kan? Kata Yazdajar, raja Persia, apa yang membuat kalian datang ini? Ada apa ini? Kok tiba-tiba ada di wilayah kami nih? Kata sahabat, beberapa sahabat Nabi yang hadir waktu itu mengatakan, termasuk Asim radhiyallahu anhu mengatakan, kami datang untuk membawa ajaran Tuhan kami Allah yang telah diutus kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan hukumnya. Kalau kalian mau masuk Islam, kalian akan selamat. Dan kami cuma meninggalkan untuk kalian kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ini Al-Quran, hukum-hukumnya, ini sunnah Rasul. Kami tinggalkan kalian, udah belajar saja. Kami gak ganggu kerajaan kalian. Tapi kalau sudah begitu, kata Yazdajar, lalu kalau kami nolak, kami gak mau beriman, tidak mau ikut-ikutan dengan agama kalian. Kata orang-orang sahabat-sahabat, ini orang-orang Badui, orang-orang yang bajunya biasa. Yazdajar ini pakai baju emas, singgasananya besar, kerajaan yang besar gitu kan. Lalu kata mereka, kau harus bayar jizyah.
Dalam bahasa Arab, hatta yu'tul jizya an saghir wa hum an yadin, hatta yu'tul jizya an yadin wa hum saghirun, gitu kan. Mereka harus bayar jizya dalam kondisi saghirun. Jadi penerjemahnya Zajjar nggak tahu apa itu saghirun. Waktu itu dalam riwayat dikatakan, dia tanya, coba suruh tanya apa itu saghirun. Kata para sahabat, kau ya Zajjar datang kepada kami di tempat kami membawa hartamu dan kau mohon-mohon pada kami. Ini ambil ya, gitu. Ya Zajjar marah waktu itu. Dia bilang, kalau bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, saya akan bunuh kalian. Kalau saya nolak bagaimana? Lehermu akan kami penggal, gitu kan. Maka ya Zajjar bilang, ambil tanah. Diambil tanah, taruh di kepala orang yang paling terhormat di antara mereka. Maka ada satu sahabat bilang, taruh di kepala saya aja. Dia pulang, ketemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, pimpinan perang, lalu berkata, wahai Sa'ad, berita gembira, Yazdajjar sudah kasih tanahnya. Jadi dia nggak anggap itu penghinaan, dia anggap ini marah berita gembira gitu. Rupanya Yazdajjar penasaran, kok ini orang-orang ini tetap bersikuku. Yazdajjar juga sempat bilang, dan ini saksi bahasa yang saya titik beratkan waktu itu, sebelum dia taruh tanah di kepala sahabat ini, dia bilang, saya tidak pernah tahu ada kaum yang paling bodoh dibandingkan kalian. Tidak bisa baca, nggak bisa nulis, orang-orang Arab maksudnya. Kalian paling terpuruk, paling miskin, tidak ada yang lihat kalian. Bahkan wilayah kalian ditangani oleh orang-orang yang saya tunjuk di pesisir wilayah saya, yang memang tidak punya kedudukan juga. Kalau kalian datang karena lapar, kami kasih makan. Kalau kalian datang karena mau harta, kami kasih harta. Kalau kalian mau raja, kami tunjuk salah satu dari raja, kami berikan bantuan setiap bulan. Tapi jangan kalian pikir kalian bisa mengalahkan kami, gitu kan. Maka ringkas cerita, pulanglah sahabat-sahabat ini. Lalu kemudian Yazdajjar penasaran, ini kaum ini benar-benar nggak memang karena agamanya, atau memang karena kelaparan, karena apa? Ada satu prajurit, ada satu panglima perangnya namanya Rustum. Rustum ini orangnya tinggi besar, pemberani. Rustum ini rupanya sudah mendengar berita sebelumnya di tahun 14 Hijriah sudah ada perang antara muslimin dengan Romawi, 140.000 orang melawan 12.000 orang dan menang, gitu kan? Menang sahabat-sahabat ini, dan memang mereka menyebarkan Islam. Rustum sudah tahu nih, dalam strategi perang kita nggak boleh melawan orang yang lagi semangat mau perang, pasti kita kalah gitu. Dia sempat undur-undur gitu kan, lalu diundanglah sama dia, minta kirim surat kepada muslimin, kirim kepada saya orang-orang yang bisa gitu kan negosiasi. Sama Sa'ad bin Abi Waqqas tahu dikirim siapa? Dikirim satu orang sahabat namanya Rubi'i bin Amir. Ini Rubi'i bin Amir ini Badui asli. Jadi dia pakaiannya pakaian Badui, tidak ada baju perangnya, dia pakai keledai, keledainya juga pelananya jadi kayu, gitu kan. Kepalanya keriting, panjang-panjang rambutnya diikat sama tali. Beberapa asar menyebutkan dia pakai panci yang dia pakai masak di kepalanya. Datang ke istananya Rustum. Rustum bilang, hiasi semua istana kita ini dengan emas. Pintunya tempelin emas, karpetnya yang bagus, semua dihiasi emas. Singgasananya ada singgasana untuk menunjukkan kekayaan, ditunjukkan semua. Emas-emas. Ini Rubi'i datang, begitu tiba di sana, lalu orang-orangnya Rustum bilang, ini Anda harus tunduk, sujud kepada Rustum, ruku atau sujud, baru bisa masuk. Kata Rubi'i, saya tidak akan pernah sujud kecuali kepada Tuhan saya. Dan kalian yang mengundang saya, gitu kan? Maka kalian harus mengikuti peraturan saya, bukan saya ikuti peraturan kalian. Mereka bingung, kirim surat ke Rustum dalam. Ini orang ini keras, tidak mau. Disuruh ruku nggak mau. Kata Rustum, atur saja. Pintu gerbangnya turunin. Jangan buka lebar. Jadi biar dia kalau masuk harus ruku. Baiklah, ditaruh seperti itu. Sementara nunggu, si Rubi'i nunggu, dia turun dari keledainya. Kemudian ada karpet di depan pintu, diambil dipotong sama pisaunya. Karpet mewah dipotong sama dia, terus diambil ditaruh di pelanahnya, gitu kan. Jalan ke depan, dia tunggu, pintu dinaik, dibukain. Kata prajurit-prajurit, silakan masuk. Rubi'i lihat pintu sengaja dibuka sedikit, lebih pendek daripada tubuhnya, berarti dia harus ruku, tunjuk. Maka Rubi'i melakukan satu perbuatan yang menghina mereka. Dia balik belakang, keledainya di balik belakang dimundurin masuk. Masuk begitu, habis itu dia balik lagi keledainya, baru dia naik ke atas, gitu kan. Baru dia jalan di atas karpet-karpet itu dengan keledainya, kemudian tombak yang dia pegang sama pisau itu disobek-sobekin tuh karpet-karpetnya sampai ke depan Rustum. Orang-orang semua sudah marah nih prajuritnya, tapi nggak ada yang bilang apa-apa. Kata Rustum, biarin dia ngerusak apa-apa supaya dia tahu kalau kita punya banyak harta, gitu. Pas tiba di sana si Rustum bilang, ada apa kamu datang? Untuk apa?
Kata dia, kami datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada manusia, kepada penyembahannya Tuhannya manusia. Kalian beriman, maka kalian akan aman. Rustum bilang, kalau kami tidak mau beriman, jadi Yazdajar titip pesan, coba tanya utusan-utusannya, undang beberapa orang banyak, sama nggak jawabannya? Maka dia bilang, kalau kami nolak, ya kau harus bayar jizyah terhina, bawa kepada saya itu jizyahnya. Bisa saya terima, bisa enggak, gitu kan? Kalau kami nolak, kepalamu akan saya penggal. Rustum ini dikatakan kalau berdiri mendekati pohon kurma, kekar tinggi besar. Ini Rubi'i pendek kecil, gitu kan? Dia bahasakan itu, tidak takut sama sekali, gitu kan? Maka kata Rustum, mungkin kita bisa negosiasi. Saya minta waktu untuk bisa berpikir dulu. Kata Rubi'i, kau butuh berapa? 1-2 hari, gitu kan? Kata Rustum, tidak mungkin, harus sebulan, 2 bulan. Dia bilang tidak. Rasulullah SAW tidak pernah melebihi, tidak pernah mengizinkan kami memberikan waktu musuh berpikir lebih 3 hari. 3 hari, setelah 3 hari kau harus pilih. Masuk Islam, selamat, jizyah, atau kau akan kami penggal. Gitu kan? Selesai itu Rustum bingung lihat ini orang. Baik, disuruh pulang. Pulanglah. Ternyata utusan datang lagi, Mughirah bin Syu'bah sama. Sahabat-sahabat yang datang setelahnya sama saja. Lalu sewaktu Rubi'i mau keluar sempat Rustum bilang begini, sebentar, kamu ini siapa? Pemimpin mereka? Sampai kau bisa ambil keputusan harus 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari sekarang. Dia bilang tidak, saya masyarakat biasa dari muslimin. Loh kok bisa kau ambil keputusan? Dia bilang kami seperti satu jasad. Satu ambil keputusan, semua sama keputusannya. Satu sakit, semuanya sakit. Jadi kalau saya sudah ambil kesepakatan ini, saya tentukan waktunya maka akan disepakati oleh seluruh muslimin. Sama. Dan itu memang agama Islam ya, seperti itu. Jadi memang kemuliaan Islam ini luar biasa, kelihatan. Dari mana sahabat-sahabat mau melakukan semua itu? Karena mereka tahu agama ini benar, mereka sebarkan. Bukan karena harta, bukan karena segalanya. Jadi gak boleh ragu untuk menyampaikannya. Kata Allah SWT, dia yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seperti Rasul. Seorang Rasul yang diantara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Surah Al-Fatihah 19 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar-benar utusan Allah. Juga dalam surah Furqan ayat 1 a'udzubillahi minasyaitonirrajim tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya ini betul-betul banyak sekali dalil secara nakli, secara wahyu menjelaskan ayat-ayat tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga menguatkan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sebelum menjelaskan contoh-contoh mukjizatnya, saya akan bacakan dulu dalil-dalil yang diangkat oleh beliau. Seperti misalnya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat pembelahan bulan kepada Nabi SAW dan Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Qamar dikhususkan. Surah kalau tidak salah nomor 54 ayat 1 dan ini yang jadi saksi bahasan sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir fakadzabu wattabau ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir ya gitu ya. Baik, ayatnya berbunyi adalah telah dekat hari kiamat itu dan betul-betul bulan sudah terbelah dan setiap orang-orang kafir melihat mukjizat yang dari Allah SWT mereka masih mengatakan ini sihir ya. Maka terus menerus dan mereka mendustakannya lalu mereka ya, mengikuti hawa nafsu mereka dan mereka lupa kalau semua perkara ada penentuannya. Artinya yang beriman akan masuk surga, yang kafir akan masuk neraka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang masalah inna atainakal kautsar, kami memberikan kamu al-kautsar, sudah saya jelaskan tadi, ada telaga di surga. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, nanti Tuhanmu akan memberikan kepadamu karunia yang sangat banyak, derajat-derajat di surga, syafaat yang diberikan kepada umatnya, dan itu pasti kamu akan puas hai Muhammad. Tentu mujizat nanti akan saya jelaskan ya, saya rincikan. Sekarang saya masuk ke ayat-ayat dulu. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
saksi bahasan kita maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam solat tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu hai Muhammad, mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kata ulama tafsir adalah dia akan diberikan kedudukan yang sangat tinggi di surga, dan di hari kiamat orang semua akan mengenalnya sesuai dengan hadis Bukhari yang berbunyi, tahukah kalian bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat nanti? Maka para sahabat mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, orang-orang akan kepanasan di mahsyar, lalu mereka datang kepada Adam dan berkata, hai Adam, engkaulah ayah kami yang pertama, manusia pertama, Allah ciptakan dengan tangannya. Maka mohonlah kepada Allah agar menyelesaikan urusan kami, menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Lalu Adam AS mengatakan, saya tidak berani, hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini, cobalah pergi kepada Idris. Lalu dia sebutkan kesalahannya, saya pernah melanggar dan saya sudah bertaubat, tapi saya tetap takut kepada Allah. Coba pergi ke Idris, Idris bilang yang sama. Coba pergi ke Hud, Saleh, Nuh dan seterusnya sampai kepada Isa alaihissalam, dan Isa berkata, cobalah kepada Muhammad. Lalu mereka mendatangi Nabi SAW, dan pada saat itu kata ulama tafsir, suara mereka terdengar di seluruh mahsyar, seluruh makhluk mendengarkan. Mereka mengatakan, hai Muhammad, engkaulah manusia terakhir, engkaulah nabi terakhir, engkaulah manusia pilihan, engkau diutus untuk seluruh alam semesta. Lalu disebut-sebutlah kelebihan Nabi SAW oleh orang-orang yang datang itu. Dan pada saat itu semua orang yang belum pernah melihat Nabi SAW dari umat-umat sebelumnya tahu, oh ternyata ini yang dikatakan nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu saya datang ke bawah singgasananya Allah Arsy dan saya sujud. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membukakan puji-pujian untuknya yang belum pernah dibukakan untuk orang sebelumku. Lalu kemudian aku terus mengucapkannya sampai terdengar suara, ya Muhammad ilfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat, apa yang kau mau silahkan, gitu kan, maka kau akan diterima permintaanmu itu. Maka Nabi SAW pun memberikan dua syafaat. Syafaat pertama adalah Nabi SAW meminta kepada Allah agar menghakimi semua makhluk pada saat itu, dan yang kedua khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan ini yang dimaksud dengan makna maqamam mahmud. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah di antara kalian. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24 tentang kewajiban mencintai Nabi SAW. Jadi selain mengakui sebagai Nabi, juga kita mencintainya, mengikuti ajarannya, meninggalkan larangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Saksi bahasan kita adalah di sini disebutkan kalau seandainya semua itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, berarti Allah, kita harus mencintai Nabi SAW melampaui semuanya, orang tua kita, saudara kita, pasangan hidup, harta dan seterusnya. Juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang kelebihan umat Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, kita ini semua. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Imran 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf adalah semua yang Allah anggap baik, dan mencegah dari yang mungkar. Mungkar semua yang Allah anggap buruk, dan beriman kepada Allah. Juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayat. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi Nabi SAW dipuji secara khusus bisa memberikan kesaksian kepada kita semua. Ini juga ada hadis Bukhari yang mirip ini mengatakan, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memudahkan saya untuk melihat kalian sementara kalian sholat, dan saya memimpin kalian sholat. Jadi Nabi SAW bisa melihat ke makmumnya
dengan cara tidak balik, itu sudah tahu bagaimana keadaan makmum dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala sementara sholat. Itu jelaskan tentang mukjizat dan kelebihan beliau. Kemudian juga berita yang ketiga adalah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, berita dari beliau sendiri tentang kenabiannya yang dengannya kenabian diakhiri, kewajiban patuh dan taat kepadanya, dan keumuman atau universalitas risalah kerasulannya, sebagaimana sabda beliau misalnya, anan nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Akulah cucu, akulah seorang nabi, tidak ada kedustaan, dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Kenapa beliau sebutkan ini, kata ulama hadis, karena nama Abdul Muttalib pun itu tersebutkan di dalam Taurat dan Injil yang masih asli. Kalau dia cucu dari seseorang yang bernama Abdul Muttalib, dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Abdul Muttalib lah yang menemukan nama Muhammad yang tidak pernah dikenal di Jazirah Arab sebelumnya dari seorang rahib atau pendeta Nasrani. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari juga dan juga Imam Ahmad, Ibn Hibban semua menyebutkan masalah ini. Kata Nabi SAW, Inni Abdullahi wa khatamun nabiyyin wa inna Adam la munjadilun fi tinati. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi, dan sesungguhnya Nabi Adam masih terletak di tanah. Artinya Nabi Adam alaihissalam pun ya sebelum diciptakan dalam makna yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menentukan semua takdir, termasuk saya adalah penutup para nabi. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis lain, ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim juga, Mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalah illa mawdi'a labinatin wahidah faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaqulun hal wudi'at hadhihi al-labinah fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Perumpamanku dan para nabi-nabi sebelumku adalah seperti orang yang sudah membangun, seperti bangunan yang sudah terbangun. Lalu bangunan tersebut sangat indah, sangat bagus. Dan banyak orang yang lewat mengelilingi bangunan tersebut dan kagum, hanya saja masih ada satu tempat batu bata yang masih bolong, yang belum ditaruh batu batanya. Lalu orang-orang yang keliling mengatakan, coba batu bata ini ditaruh ya, sehingga sempurna bangunan ini. Maka akulah batu bata yang satu itu dan aku penutup para nabi. Kemudian hadis yang lain, ini riwayat Imam Bukhari juga, bunyinya, Walladhi nafsi biyadih La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang di antara kalian dihitung beriman dengan sempurna sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya dari anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain juga menjelaskan tentang pentingnya kita mengikuti Nabi SAW dan pasti masuk surga kalau ikut, mengajarkan perintah dan meninggalkan larangan. Di dalam riwayat yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Tiap kalian pasti masuk surga kecuali orang yang enggan, nolak. Kata para sahabat, siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mematuhiku, beriman kepadaku, menjalankan perintahku, meninggalkan laranganku, berarti dia akan masuk surga. Dan siapa yang mendurhakaiku, tidak mengikuti risalahku, tidak beriman pada risalahku, maka dia pasti orang yang enggan, saya akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan oleh keduanya. Kata Nabi SAW, Inna risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabi. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, dihentikan, maka tidak ada rasul dan tidak ada nabi sesudahku. Juga dalam hadis yang lain beliau menceritakan tentang saudara-saudaranya para nabi dan kelebihan beliau dibandingkan mereka. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, Fuddiltu alal anbiya'i bisittin. Aku diberikan kelebihan atas nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. U'titu jawami al-kalima. Aku telah diberikan jawami al-kalim, maksudnya kemampuan berbicara singkat tapi maknanya panjang. Artinya kata para ulama hadis, kalau nabi-nabi sebelumnya itu kalau menjelaskan pasti panjang sebagaimana bobot yang diinginkan. Tapi kalau Nabi SAW misal mengatakan la darar wala dirar, nggak boleh menyusahkan, nggak boleh disusahkan, nggak boleh ganggu orang, nggak boleh mengganggu orang. Maknanya pendek, la darar wala dirar. Ini bisa masuk dalam masalah akhlak, bisa masuk dalam masalah ekonomi, bisa masuk dalam masalah politik, masuk kemana-mana, gitu kan? Itu namanya jawami al-kalim. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nusirtu birru'ab, dan aku diberikan pertolongan rasa takut tertanam di dalam hati musuh saya. Dalam riwayat lain dikatakan syahr, masirata syahr, 1 bulan perjalanan. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Sebelumnya ada riwayat Bukhari juga menjelaskan, kata Nabi SAW, semua nabi-nabi sebelumku kalau berperang
dan mereka mendapatkan harta rampasan perang dari musuh, maka dikumpulkan di sebuah tempat di medan perang, lalu Nabi tersebut berdoa dan Allah mendatangkan petir yang menyambarnya sehingga hangus. Haram bagi mereka, tapi bagi umat Muhammad SAW dihalalkan. Yang keempat, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini semuanya bisa jadi masjid dan suci bagiku. Jadi misalnya antum punya rumah 1000 meter, di ujung rumah antum di depan antum niatkan 10 kali 10 meter, 100 meter itu sudah jadi masjid. Di-skat sama triplek, sudah hukum masjid tuh. Itu berarti sudah terjadi, padahal tadinya rumah, gitu kan? Bisa berubah seperti yang dimaksud. Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafa. Aku diutus untuk seluruh manusia, makhluk ya, jin dan manusia. Dan yang terakhir yang keenam, wa khutima biyan nabiyun. Dan ditutuplah kenabian dengan diutusnya aku. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Berarti di sini berhubungan dengan Allah pencipta langit dan bumi harus mengikuti Nabi SAW. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin pilihanku, artinya aku sudah berikan kriteria pemimpinnya, maka berarti dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka pada pemimpinnya, maka berarti dia durhaka kepadaku. Lalu kemudian fadilah buat kita dan Nabi SAW sendiri adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, innal jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat alal umamin hatta tadkhula ummati. Sesungguhnya surga diharamkan atas seluruh nabi sehingga aku memasukinya, dan diharamkan pula atas seluruh umat sebelum umatku memasukinya. Hadis yang lain, kata Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, idza kana yaumul qiyamati kuntu imamal anbiya'i wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghairu fakhrin. Pada hari kiamat nanti aku akan menjadi pemimpin para nabi, juru bicara mereka, dan pemberi syafaat, pertolongan di sisi Allah kepada mereka. Perkataanku ini bukan satu kesombongan. Riwayat yang lain juga beliau mengatakan, riwayat Imam Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr yaumal qiyamah wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat nanti kelak. Orang pertama yang kuburannya terbuka pada hari kiamat, orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang dikabulkan syafaatnya. Kemudian ada di sini beberapa poin yang saya tidak akan baca semua karena dinukil dari beberapa ayat-ayat Taurat dan Injil ya, yang diangkat oleh beliau. Dan ini insya Allah mungkin akan saya bacakan beberapanya, tidak semuanya. Supaya bisa ada sedikit kesaksian saja gitu kan, karena kita tidak membutuhkan itu. Di poin keempat dari dalil nakil beliau mengatakan kesaksian kitab Taurat dan Injil tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW serta berita dari Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad atau bernama Muhammad. Di dalam ayat yang lain Al-A'raf 157 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Orang-orang yang mengikuti rasul yang nabi ummi, buta huruf, yang namanya mereka temukan terus dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dalam kitab Taurat disebutkan seorang nabi akan aku bangkitkan bagi mereka dari saudara mereka sendiri. Yang dimaksud di sini para pastor pun menjelaskan masalah itu. Para pendeta-pendeta Yahudi mengatakan sendiri, Ibrahim alaihissalam punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah ada anaknya namanya Ishak, dari Hajar namanya Ismail. Ini dianggap dua bersaudara disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Tetapi mereka lain ibu. Yang satu memang Sarah ya, dari masyarakat dari orang Palestina ya. Kemudian yang Hajar dari orang Mesir.
Maka dari dua jalur ini dikatakan saudara. Kata Nabi, di dalam Taurat dikatakan Allah berfirman, seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Jadi nanti akan datang Nabi terakhir dari jalur yang lain. Selama ini turun dari Ishak, Yakub, Yusuf dan seterusnya sampai ke Isa. Nanti akan datang dari jalur yang lain. Seperti engkau ini hai Musa, nanti akan jadi Nabi. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu atas namaku, maka aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Kitab Ulangan nomor 18 ayat 18 ayat 19. Dan di sini cukup banyak ya didukil oleh beliau kitab pernyataan dari Taurat dan Injil. Tadi dari Taurat saya ambil satu, dari Injil juga saya ambil satu. Dari Injil dikatakan oleh beliau, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yuheda dan Yakriz, memberitahukan bertaubatlah sebab kerajaan surga, malakutus samawat sudah dekat. Jadi kalau antum dengar dari orang Nasrani atau pendeta atau pastor mengucapkan malakutus samawat, itu mereka yakini akan ada kerajaan langit yang dikuasai oleh Nabi yang terakhir. Jadi ini Nabi Muhammad SAW, artinya semua akan tunduk kepada hukum langit. Malakutus samawat di sini maksudnya adalah isyarat kepada Nabi Muhammad SAW dan ini merupakan kabar gembira tentang dekatnya waktu kenabian beliau pada saat itu, sebab beliaulah yang menguasai dan memutuskan segala masalah dengan hukum-hukum dari langit. Ya. Tentu sampai sini saya akan bahas tentang masalah tadi ya, pernyataan dari Taurat dan Injil, dan saya akan tutup ikhwan dan sekalian dengan mukjizat yang pertama. Jadi mukjizat ada dua ya, mukjizat ada dua dari Nabi SAW. Nanti pertemuan akan datang kita jelaskan lebih jauh lagi. Mukjizat ada dua. Mukjizat yang pertama berbentuk informasi, yang kedua berbentuk mukjizat yang kelihatan dengan mata kepala. Kalau informasi ini adalah bisa informasi umat sebelum kita, ya. Bisa juga apa yang terjadi sementara beliau masih hidup, bisa juga sesuatu yang terjadi nanti, seperti tanda-tanda hari kiamat tentang surga dan seterusnya. Kalau yang kelihatan dengan mata kepala adalah sesuatu yang Nabi SAW masih hidup dan terlihat oleh mata kepala sahabat, seperti pembelahan bulan, penyembuhan penyakit, banyaknya makanan, minuman, kemudian berita kemudian tentang menjadi banyaknya air, kemudian apa lagi, menangnya dalam peperangan, doa yang mustajab, ya. Itu semua termasuk mukjizat yang akan kita rincikan insya Allah. Nanti setelah sholat kita akan lanjutkan dan saya akan rincikan tentang mukjizat tersebut. Karena sudah masuk waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW dan tentu tidak bisa terincikan semua, akan kita bahas juga dilanjutan bahasan pekan depan atau bulan depan insya Allah. Yang pertama mukjizat yang dalam bentuk informasi dan ada informasi yang dahulu seperti kisah tentang umat-umat sebelum kita, kisah tentang bagaimana pertemuan Musa dengan Khidir alaihi wassalam, dalam panjang lebar hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Juga ada kisah yang sedang terjadi pada zaman beliau dan ada yang akan terjadi nanti. Ada riwayat Bukhari yang saya ingin angkat, memang ini jarang disebutkan sebenarnya atau mungkin tidak banyak di antara kaum muslimin yang mengetahui. Informasi yang akan terjadi nanti, yang sering disebutkan adalah tanda-tanda hari kiamat, kemudian adanya surga dan neraka, proses kematian dan seterusnya. Tapi ada kisah berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi nanti, kisah tentang informasi dari Nabi SAW kepada para sahabat bahwasanya mereka akan membunuh Umayyah ibn Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini salah satu dari tokoh Quraisy yang terkenal. Jadi setelah Abu Jahal di Mekah, dia ini orang nomor 2. Sangat terkenal. Abu Jahal dulu rajanya, maka ini seperti wakilnya ya. Dia termasuk kepala suku yang sangat banyak pengikutnya. Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dekat sekali dengan seorang pimpinan Ansar di Madinah yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini masyhur sekali dengan kesolehannya, dengan kebaikannya. Tapi persahabatan dia dengan Umayyah bin Khalaf dari sebelum Islam. Jadi sudah lama sekali. Tradisi mereka ini kalau saat lagi ke Mekah, lewat Mekah menjadi tamu di rumah Umayyah bin Khalaf. Kalau Umayyah bin Khalaf datang ke Madinah menjadi tamu di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Setelah masuk Islam dan setelah hijrahnya semua sahabat ke Madinah, tidak ada lagi orang Islam yang bisa masuk ke Mekah. Kalau masuk ke Mekah maka hukumnya tunduk kepada hukum Mekah, bisa dibunuh, bisa disiksa, bisa dijadikan budak, banyak sekali hal-hal yang buruk gitu. Sa'ad bin Mu'adz satu waktu
ada hajat melewati Mekah, kemudian mampir, dia suratin Umayyah bin Khalaf kalau dia jadi tamu. Umayyah bin Khalaf karena sahabat dekatnya menjamunya, baiklah silahkan datang ke rumah saya, datang ke rumahnya. Ringkas cerita pada saat datang ke rumahnya, kata Sa'ad bin Mu'adz kepada Umayyah bin Khalaf, nanti kalau Ka'bah sudah kosong, nggak ada lagi orang-orang Mekah yang tawaf, beritahukan kepada saya, karena saya ingin tawaf tapi tidak ada mereka. Karena sebagian mereka pada saat zaman dulu tuh kalau tawaf telanjang, gitu kan. Dan mereka bersiul, mereka bertepuk tangan. Jadi Sa'ad bin Mu'adz sudah tahu radhiyallahu anhu tentang itu tidak boleh. Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan, baiklah, nanti kalau sudah kosong saya akan pulang ke rumah, saya akan sampaikan. Lalu pergilah Umayyah bin Khalaf, ringkas cerita, duduk dengan teman-temannya di Darun Nadwa. Darun Nadwa sebuah majelis tempat yang agak terbuka, tapi ada tenda tertentu, ada atap tertentu mereka buat untuk kumpulnya tokoh-tokoh Quraisy berhadapan dengan Ka'bah. Umayyah bin Khalaf duduk sampai teman-temannya semua sudah pulang, sampai Ka'bah sudah mulai kosong, dia pulang ke rumahnya. Dia sampaikan kepada sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, sudah kosong nih, kalau mau tawaf ayo. Pergilah mereka berdua tawaf. Subhanallah, baru mau mulai tawaf, tiba-tiba saja Abu Jahal datang. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat ini, terkenal. Julukannya di Mekah siapa? Abu Hakam. Orang yang bijaksana, waktu itu raja, tapi Nabi suruh kita mengatakan dia Abu Jahal, orang yang super goblok, gitu kan? Ya, karena luar biasa, dia tahu kalau itu Nabi SAW benar, tapi nggak mau beriman. Dan kalau dia beriman waktu itu dia terposisinya seperti Abu Bakar, gitu kan? Orang yang luar biasa dan satu Mekah bisa dia panen pahalanya. Abu Sufyan sempat tanya kepada Abu Jahal, kenapa kau tidak beriman? Kau raja kami, bukankah yang kau dengar dari Muhammad yang kau tahu adalah hal yang baik? Kata dia, iya benar. Lalu kenapa kau tidak beriman? Kata dia, dari dulu sukunya Muhammad sama suku saya bersaing. Sehari mereka menyiapkan pasukan untuk Mekah, sehari kami yang menyiapkannya. Sehari mereka menyiapkan makan dan minum jemaah haji, sehari juga kami menyiapkan. Maka sehari buat mereka, sehari buat kami. Sekarang sukunya Muhammad ada nabi, suku saya tidak ada nabi. Kalau saya beriman pada Muhammad berarti suku saya dikalahkan. Maka gara-gara itu saya tidak mau beriman sama Muhammad selamanya. Artinya dia tahu Nabi Muhammad SAW ini benar gitu. Begitu Sa'ad bin Mu'adz masuk ke kisah kita kembali dengan Umayyah bin Khalaf baru mau mulai tawaf, Abu Jahal ini datang. Lalu Abu Jahal mengatakan kepada Umayyah temannya, siapa di sebelahmu itu? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan suku Aus di Madinah. Abu Jahal tahu nih, kalau dari Madinah pasti muslimin, karena 100% sudah masuk Islam pada saat itu masyarakat Madinah. Apalagi ini kepala sukunya, gitu kan. Maka kata Abu Jahal langsung spontan, wahai Sa'ad, berani benar kau injakkan kakimu ke Mekah. Kau tidak akan keluar dalam kondisi hidup. Kata Sa'ad, kepala suku, selain memang dia muslim, mulia, dia tidak biasa dihina seperti itu. Maka dia katakan, wahai Abu Jahal, kalau kau berani menyentuh saya, maka kau yang mati atau saya yang mati. Salah satunya, saya akan melawan kau sampai selesai. Dan kalaupun saya berhasil kau bunuh, maka sukuku Aus akan datang menghancurkan Mekah ini. Kata Abu Jahal, saya tidak peduli. Pokoknya sudah saya bertekad akan membunuh kamu. Ributlah dua orang ini, ya, ribut mulut. Umayyah bin Khalaf berada di tengah-tengah. Dia balik ke kanan, sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz. Dia balik ke kiri, ini sahabatnya juga Abu Jahal. Tapi akhirnya jiwanya cenderung dengan Abu Jahal, kena raja. Maka dia mengatakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depan Abu Hakam, karena dia rajanya lembah ini. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu tersinggung, sahabatnya kok bukannya bela malah menyujudkan dia. Maka dia mengatakan, wahai Umayyah, mulai sekarang putus hubungan persahabatan kita dan saksi bahasan kita ini. Apa yang dia bilang? Dan ketahuilah wahai Umayyah, bahwasanya Rasulullah SAW, Muhammad telah menyampaikan kepada kami kalau kami nanti satu waktu akan membunuhmu. Jadi ada informasi Umayyah bin Khalaf masih hidup, tapi sudah Nabi sebarin di Madinah, itu Umayyah bin Khalaf nanti termasuk korban kalian. Umayyah bin Khalaf ini teman-teman sekalian adalah tuannya Bilal dulu. Dialah yang taruh batu panas di dadanya, dia yang seret, dia yang siksa gitu. Ringkas cerita, Umayyah bin Khalaf ternyata waktu dengar berita tersebut, dia bilang kepada Sa'ad, apakah Muhammad ucapkan itu? Kata Sa'ad, iya. Dia tidak bilang Muhammad dusta, enggak. Dia tahu karena Nabi SAW orang jujur. Maka dia mengatakan, demi Allah Muhammad enggak pernah dusta. Tapi apakah ada informasi kalian akan membunuh saya di mana? Kata Sa'ad, tidak ada. Informasi cuma kami akan membunuhmu tapi tidak tahu di mana dan kapan. Ini Umayyah bin Khalaf karena kondisi kejiwaannya terganggu pada saat itu, dia merasa ini informasi pasti dari seorang yang jujur, maka dia tinggalkan Sa'ad dengan Abu Jahal, bertengkar nih.
Abu Jahal juga ternyata waktu tinggal sendirian nggak berani. Ya. Dia nggak berani sama Sa'ad gitu kan. Ditinggalin juga Sa'ad sama dia. Sa'ad pun pulang ke Madinah, gitu kan. Umayyah bin Khalaf ringkas cerita pulang ke rumahnya. Kemudian dia tiba-tiba dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang dikatakan oleh Sa'ad? Kata istrinya, tidak. Katanya Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya kalau mereka akan membunuhku. Lalu kata istrinya, demi Allah Muhammad gak pernah dusta, gitu kan. Tapi apakah diinformasikan kepadamu di mana kau akan dibunuh dan siapa, kapan kamu dibunuh, di mana dan kapan? Dia mengatakan tidak ada. Saat mengatakan tidak ada informasi. Tapi saya janji sama kamu, hai istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Ya, maka berjalanlah waktu 3 bulan setelah itu terjadilah perang Badar. Perang Badar, perang pertama yang besar dalam Islam tahun 2 Hijriah. Sebabnya adalah ada kafilah Quraisy dari negeri Syam dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan kafilah ini penuh dengan barang-barangnya kaum muslimin yang direbut oleh orang-orang kafir di Mekah. Rumah-rumah mereka dan dijual, hewan-hewannya segalanya. Kemudian mereka jadikan barang dagangan yang dibelanjakan di negeri Syam. Jadi satu kafilah itu memang barangnya umat Islam. Dan waktu itu mereka bagi-bagi para pemimpin, termasuk Abu Jahal, termasuk Umayyah bin Khalaf, termasuk Abu Sufyan, dapat jatah semua di situ, gitu kan. Ternyata Nabi SAW mendengar kafilah tersebut, beliau keluar dengan 313 sahabat, diikuti dengan beliau 314, lalu mengepung. Abu Sufyan berhasil melarikan diri, tapi sebelumnya dia menyurat ke Mekah kepada Abu Jahal, Raja Mekah. Ini Muhammad sudah keluar dengan 300 orang, akan menyerang kita, maka tolonglah. Maka Abu Jahal memotivasi orang-orang di Mekah untuk keluar, dan terbentuklah waktu itu 700 orang, 700 personel perang. Maka Umayyah bin Khalaf, waktu semua kepala suku dimotivasi oleh Abu Jahal, mengumpulkan suku-sukunya. Jadi setiap suku dulu punya prajurit-prajurit, ya. Kecuali Umayyah bin Khalaf nih, dia punya pasukan perang untuk suku Quraisy paling banyak sukunya dia, 300 orang, gitu kan. Maka Umayyah duduk depan Ka'bah, lagi ngobrol-ngobrol sama personel-personel perangnya dia lah. Ya kalau kita sekarang bodyguardnya, pengikut setiahnya. Abu Jahal lewat, dia lihat Umayyah bin Khalaf duduk, nggak pakai baju perang, masih pakai baju santai. Semua orang-orang sukunya masih duduk. Dia tanya, wahai Umayyah, kenapa kau nggak siap-siap? Orang semua siap-siap, itu juga kan ada harta kamu di situ. Kata Umayyah, wahai Abu Hakam, kau sudah lupa apa yang Sa'ad bilang 3 bulan lalu? Muhammad menginformasikan bahwasanya kaumnya, orang-orangnya akan membunuhku. Aku tidak akan keluar. Kata Abu Jahal sudah lupa kisah itu. Abu Jahal bilang, masa kamu percaya? Muhammad itu dusta, nggak benar, gitu kan? Kata Umayyah, tetap saya nggak mau keluar. Saya percaya dengan berita itu. Abu Jahal licik, dia pulang ke rumahnya, dia ambil dupa. Kalau kita menyan, dupa, khusus untuk perempuan. Baunya bau perempuan memang. Orang di Mekah kalau kecium itu bau perempuan. Kalau laki-laki lewat berarti banci. Maka dia pun mengambil dupa istrinya, dibakar seperti kita di tempat pembakaran. Lalu dia bawa pembakaran itu ke dekat Ka'bah. Dikasih kepada Umayyah. Wahai Umayyah tatayyab, nih pakai minyak wangi ini. Umayyah tersinggung, kenapa kau kasih minyak wangi perempuan? Kata Abu Jahal, memang kau perempuan, nggak mau berenang, nggak mau berantem, maksudnya nggak mau berperang, gitu kan? Nggak mau berperang, gitu. Maka Umayyah tersinggung, ditepis arang tersebut. Kemudian dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, siapkan baju perang, saya mau keluar sama Quraisy. Kata istrinya, diingatkan lagi, bukankah kau sudah beritakan kalau saat menginformasikan Muhammad mengatakan kaumnya, orangnya akan membunuhmu? Dia bilang, iya tapi Abu Hakam mempermalukan saya akan keluar beberapa langkah dari Mekah, nanti saya kembali lagi. Yang penting saya sudah keluar. Subhanallah, setiap kali pasukan istirahat, Abu Jahal yang paling pertama didatangi adalah Umayyah. Wahai Umayyah, kum, kamu berdiri pertama, gitu kan? Sampai digiring ke tempat perang Badar. Sampai tiba di perang Badar, gitu kan? Setelah perang Badar terjadi, pasukan muslimin mulai memenangi peperangan. Umayyah bin Khalaf ini kebetulan orangnya gemuk sekali. Waktu pasukan Quraisy kalah, kudanya dia sempat kena tebasan pedang, jatuh, gitu kan? Dia jatuh dari kuda. Nah, dia tidak bisa lari karena badannya gemuk sekali. Orang-orang Quraisy banyak yang lari. Maka dia termasuk dalam tawanan, dan yang menawan dia Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu lagi ngumpulin pedang, perisai yang jatuh. Ada Umayyah bin Khalaf di situ. Dia panggil, wahai Abdul Wud. Abdul Wud ini nama lainnya, nama dulunya Abdurrahman ibn Auf. Tidak mau balik. Abdul Ka'bah, nggak mau balik, gitu kan? Terakhir dia panggil Abdullah, dia tidak tahu kalau namanya sudah berubah jadi Abdurrahman. Gitu. Maka Abdurrahman datang mengatakan, kenapa wahai Umayyah? Dia bilang, mau nggak saya berikan kamu harta rampasan perang lebih baik daripada pedang-pedang yang kamu kumpulin itu? Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya. Kau menawan barang yang berat.
Gitu. Artinya apa yang kau minta akan kau dapat gitu kan. Bukan karena badannya gemuk ya. Maka pada saat itu Abdurrahman berpikir betul juga nih, ini termasuk pimpinannya Mekah. Apapun yang dia minta jadi tebusannya pasti dibayar gitu. Ringkas cerita, Umayyah bin Khalaf ini dipegang tangannya oleh Abdurrahman ingin dibawa di hadapan Nabi SAW. Dan memang harus diakui dulu depan Nabi, ya Rasulullah, ini tawanan saya. Nah berarti jadi tawanan dia gitu. Subhanallah, dengan hikmah Allah, sebelum tiba di kemah Nabi SAW, Bilal bin Rabah lewat. Bilal begitu lihat Umayyah, dia bilang, Umayyah bin Khalaf ra'sul kufur, ini pimpinannya orang kafir. Demi Allah, kalau saya yang hidup atau kau yang hidup? Nggak bisa, salah satunya harus mati. Abdurrahman bilang kepada Bilal, wahai Bilal, bertakwalah sama Allah, ini tawanan saya nih gitu kan. Artinya di belakangnya ini ada harta gitu kan. Kata dia, tidak bisa, demi Allah dia hidup atau saya hidup. Bilal henuskan pedangnya, setiap mau serang Umayyah selalu ditahan sama Abdurrahman gitu kan. Bilal bingung, ini gimana caranya hadapinnya. Lewat lagi dengan hikmah Allah, ada 4 orang Ansar, 5 orang Ansar, prajurit Ansar lagi ngumpulin ganimah. Jadi memang pedang-pedang perisai itu kalau di medan perang dikumpulin, ditaruh di hadapan Nabi SAW, nanti Nabi bagi rata kepada mujahidin gitu kan. Mereka kumpul-kumpul, lalu Bilal bilang, wahai saudara-saudaraku Ansar. Mereka datang semua. Ingat tak kisah dulu saya ada yang taruh batu panas di dada saya, ada yang siksa saya. Iya ingat, ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Maka mereka semua menghadap. Kata Bilal, ini lihat nih, bayangkan dia siksa saya dulu. Bagaimana dia bisa hidup? Dia hidup atau kita yang hidup? Kata orang-orang Ansar, betul Bilal demi Allah. Mereka semua henuskan pada kata Abdurrahman, wahai saudara-saudaraku, ini rampasan saya. Tawanan, jangan diganggu. Bilal terus dalam riwayat dikatakan memotivasi mereka, ini penjahat, ini begini, ini begini. Terakhir Bilal bilang, Rasulullah sudah janji kita bisa membunuhnya. Gitu kan? Maka orang-orang Ansar bilang, wahai Abdurrahman, mingkirlah, nggak bisa. Kita harus bunuh orang ini nih. Abdurrahman tetap bertahan. Caranya disuruh Umayyah bin Khalaf baring di tanah, Abdurrahman tidur di atasnya. Jangan ganggu, ini tawanan saya pokoknya. Bilal mengambil pedang, ditusuk dari bawah. Semua orang Ansar tusuk dari bawah sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf mati. Matilah akhirnya Umayyah bin Khalaf ini, dan seperti apa yang Nabi SAW informasikan, dan subhanallah, kata Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Nyiksa Bilal dulu, Bilal yang bunuh dia, radhiyallahu anhu. Tapi ini bukti bahwasanya informasi yang Nabi sampaikan benar. Baik, itu informasi yang akan terjadi. Kita tarik riwayat yang bersambung tentang kisah informasi yang sedang terjadi. Waktu terjadi perang Badar dan kalalah pasukan musyrikin, maka tersebar berita di Jazirah Arab kalau muslimin sudah mulai kuat, 300 orang mengalahkan 1000 orang, dan beragam macam informasi. Umayyah bin Khalaf ini kepala suku, tadi saya bilang, anaknya dia bernama Safwan. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan ini jadi kepala suku dengan sendirinya karena ayahnya mati. Dia bersahabat dekat dengan Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi ini sahabat Nabi. Nanti jadi sahabat ya, waktu itu masih kafir. Kasusnya adalah waktu terjadi perang Badar, Umayyah bin Khalaf ikut perang, Safwan gak ikut perang, menggantikan ayahnya di sukunya. Umair bin Wahab Jumahi tidak ikut perang, tapi anaknya wakilkan dia pergi perang. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf mati terbunuh, anaknya Umair bin Wahab ini tertawan. Duduklah 2 orang sahabat depan Ka'bah, gak ada yang dengar nih, cuma mereka berdua. Kata Safwan kepada sahabatnya Umair, Umair ditawan anaknya, Safwan ayahnya terbunuh. Lalu kata Safwan, wahai Umair, sedih ya, kita kalah gitu. Jadi betul-betul memalukan, ayah saya mati terbunuh. Waktu itu juga Abu Jahal terbunuh ya. Di perang Badar itu Abu Jahal terbunuh, Al-Walid terbunuh, Syaibah terbunuh, tokoh-tokoh Quraisy semua banyak yang mati pada saat itu. Sungguh menyedihkan, juga anak kamu ditawan. Bagaimana caranya mengobati kesedihan ini? Kata Umair waktu itu masih kafir. Lalu dia bilang, wahai Safwan, kalau seandainya ada yang bayar utangku, sebenarnya Umair ini sahabat tapi juga dia anggap memang Safwan pimpinannya, kepala suku kan. Jadi dia seperti orang biasa lah. Dia ingin meringankan kesedihannya Safwan. Lalu dia bilang, wahai Safwan, kalau seandainya ada yang bayar utang-utangku, ada yang melindungi anak dan istriku menanggung, kalau aku terbunuh, aku akan bunuh Muhammad dengan pedangku ini. Dia cabut pedang dari pundaknya gitu kan. Safwan dalam kondisi sedih, maka dia tunggangin keadaan itu, dia mengatakan, wahai Umair,
anggap utangmu lunas, saya lunasi semua. Kemudian anak istrimu saya yang tanggung. Jadi Umair ini terpaksa sudah, terhimpit gitu kan. Maka dia bilang pergilah ke Madinah. Maka Umair pun akhirnya pergi ke Madinah. Waktu itu Nabi SAW menawan 60 tawanan Badar gitu kan. 60 tawanan Badar ini instruksi Nabi SAW boleh ditebus oleh kerabatnya dari Mekah. Maka orang-orang pada datang dari Mekah, banyak menebus keluarganya. Umair bin Wahab ini meletakkan pedangnya di pundak sebelah kanan. Zaman dulu kalau orang mau membunuh, mau berperang itu pedangnya ditaruh di pundak gitu kan, umumnya gitu. Lebih mudah menyerang. Kalau dia mau berjaga-jaga di pinggang sebelah kanan atau kirinya. Dia gantunglah pedang di pundaknya, kemudian dia segera naik kuda. Kata Umar radhiyallahu anhu, waktu Umair datang, tiba-tiba di kerumunan orang-orang yang sedang ditebus, maka saya melihat dia mendekati Nabi SAW dengan cepat dan tiba-tiba sudah depan Nabi. Memang saya mengetahui dia punya niat yang tidak baik. Tapi karena Nabi SAW tiba-tiba melihat ke arahnya waktu dia mendekat, dan diam tiba-tiba, tidak melayani dulu orang bawa tebusan dan menghadap ke Umair, maka semua orang menghadap ke Umair. Termasuk sahabat-sahabat Nabi, dan Umar bin Khattab juga mengatakan berada di situ. Lalu terjadilah dialog antara Nabi dengan Umair. Kata Nabi SAW, wahai Umair, apa tujuanmu datang ke sini? Kata Umair, saya ingin menebus anak saya. Kata Nabi SAW, kalau orang mau tebus anak, yang digantung di lehernya itu harta, bukan pedang. Saya tanya sekali lagi, wahai Umair, kenapa kamu datang ke sini? Dia bilang, dia tidak jawab, dia cuma arahkan. Dia bilang, kami telah kalah, kalian sekarang kuat, pedang-pedang kami sudah tidak berguna. Dialihkan pembicaraan. Nabi SAW tanya ketiga kali, wahai Umair, saya mau tanya sekali lagi jujur, kenapa kamu datang ke sini? Jadi dengan berulangnya 3 kali pertanyaan, menarik perhatian para sahabat dan orang-orang kafir Quraisy yang ada di sekitar situ. Ada tujuan di situ, Nabi SAW ingin sampaikan sesuatu. Maka dia bilang, saya ingin tebus anak saya. Kata Nabi SAW, wahai Umair, bagaimana pendapatmu? Kalau saya mengatakan, kamu telah duduk 3 hari yang lalu, perjalanan Mekah, Madinah 3 hari. 3 hari yang lalu, kamu duduk bersama dengan sahabatmu Safwan depan Ka'bah. Dan Safwan berkata, sungguh menyedihkan ya, kita terhina, dikalahkan, ayah saya terbunuh, anak kamu tertawan. Lalu kamu berkata, wahai Safwan, kalau seandainya ada, jadi Nabi nukil secara letterlet nih. Wahai Safwan, kalau seandainya ada yang membayar utang-utang saya, ada yang menanggung anak istri saya, kalau saya meninggal saya akan bunuh Muhammad dengan pedang ini. Lalu kau menusukkan pedangmu. Lalu Safwan pun mengutusmu ke sini. Tiba-tiba kata Umar bin Khattab, kami menyaksikan Umair menundukkan matanya ke bawah, mengangkatnya lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Udah, sama Nabi SAW ditinggalin. Banyak sahabat belum ngerti nih apa ceritanya, gitu kan? Maka Umar bin Khattab bertanya, wahai Umair, apa yang buat kau tiba-tiba syahadat? Dia bilang, demi Allah wahai Umar, apa yang diucapkan Rasulullah SAW itu tidak ada yang tahu satu Mekah kecuali saya sama Safwan. Kalau bukan karena wahyu nggak bakal mungkin dia tahu, dan secara letterlet dinukil kepada saya, gitu kan? Baru Umar dan sahabat Nabi yang lain faham, oh ternyata itu informasinya, gitu kan? Akhirnya si Safwan ini di Mekah, setiap kali ada orang dari Mekah, dari Madinah datang habis tebus kerabatnya, ditanya, ada berita apa? Oh Quraisy kalah di Badar, saya sudah tahu. Dia tunggu ini berita besar, Nabi terbunuh gitu kan. Ada berita lain, oh ayahmu mati terbunuh, saya sudah tahu. Ada si Fulan, pokoknya ada berita lain nggak ada. Setelah seminggu, datanglah si Umair. Umair datang sekarang sudah senyum-senyum, udah lain, tidak seperti waktu pertama pergi gitu kan. Kata Safwan, wahai Umair, kenapa tiba-tiba kau berubah, tidak seperti waktu kau berangkat dengan emosi dan segala. Dia bilang, wahai Safwan, bertakwalah sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Akhirnya Safwan pun meninggalkan dia. Ya, kalau tidak salah memang Safwan ini nanti akhirnya masuk Islam juga gitu kan. Tapi yang jelas ini kisah tentang informasi yang sedang terjadi, di mana Nabi SAW sampaikan dalam bentuk mukjizat. Kita tutup dengan kisah yang lain, kisah Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di Khaybar pada saat Nabi SAW mengepung benteng itu selama 43 hari dan akhirnya ditembus dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang-orang Yahudi di Khaybar ini benteng terakhir mereka. Tadinya di Madinah ada 3 suku, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Tiga-tiganya dua dikeluarkan dari Madinah, yang satu dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibunuhnya laki-laki mereka, dan akhirnya seluruh perempuan dan anak-anak mereka menjadi tawanan perang, yaitu suku Quraidah, gitu kan. Qainuqa dikeluarkan karena mereka menghina seorang sahabiat Nabi, perempuan yang mulia lagi belanja di pasar mereka, lalu
penjaga toko, pemilik toko orang Yahudi itu menyuruh sahabat ini membuka cadarnya untuk menggoda lah ya, biasa laki-laki goda perempuan begitu. Laki-laki ini, perempuan ini nolak, sahabatnya ini nolak. Lalu laki-laki ini jahat, dia panggil teman-temannya, digantung pisau besi yang tajam, ditaruh di tempat duduk perempuan ini sedemikian rupa sehingga pada saat berdiri sobek bajunya, kelihatan auratnya. Lalu mereka mengolok-oloknya gitu kan, tertawakan dan segala. Sampai mereka ingin berbuat sesuatu yang tidak baik lah pada perempuan itu. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi lewat, menghenuskan pedangnya langsung membunuh si Yahudi yang tadi pemilik toko itu. Dia tahu siapa pemilik tokonya gitu kan. Ini sumbernya. Maka satu pasar Yahudi ngeroyokin sahabat tadi sampai mati. Sahabat ini pulang ke masjid lalu melapor, ya Rasulullah begini kejadian, ini buktinya. Nabi SAW bentuk pasukan mengepung mereka, minta siapa yang membunuh sahabat tadi tidak mau dikasih, maka diusir, dikepung sampai mereka menyerah lalu diusir dari Madinah. Suku Nadhir dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, suku yang kedua, karena waktu Nabi SAW sedang ke pemukiman mereka, duduk di bawah sebuah rumah, ada pimpinan mereka mengatakan, tidak ada posisi yang paling tepat membunuh Muhammad mengalahkan sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah yang sedang dia sandar lalu lempar batu kepadanya biar dia mati? Ada satu orang mengatakan saya. Lalu mereka mengangkatlah batu-batu pada saat itu banyak. Kemudian pada saat mereka mau jatuhkan batu itu, Nabi SAW dapat informasi dari Jibril alaihissalam. Nabi SAW lagi ditemani oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair. Ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia nih. Tapi Nabi SAW berdiri langsung pergi, nggak ngomong nggak apa. Jadi sahabat tidak tahu, Yahudi pun tidak tahu gitu kan. Seakan-akan beliau mau punya hajat, karena zaman dulu tuh orang maaf kalau buang air besar, buang air kecil pergi ke padang pasir, dan biasanya mereka tidak menyampaikan untuk itu. Karena lama menunggu sahabat-sahabat ini, Nabi tidak balik, maka mereka pun pulang ke Madinah, gitu kan? Orang-orang Yahudi nggak curiga juga. Pada saat pulang ke Madinah, mereka kaget melihat Nabi SAW sudah mengumpulkan pasukan dan akhirnya mengepung suku Nadhir dan akhirnya mengusir mereka dari Madinah. Suku Nadhir dan suku Qainuqa tadi yang diusir dari Madinah, mereka berkumpul di sebuah wilayah namanya Khaybar. Nah, dua suku ini yang nanti juga akan menggerakkan pasukan suku-suku Arab sehingga terjadilah perang Ahzab, perang kelompok, perang pasukan yang koalisi antara suku-suku Arab, yaitu digerakkan oleh Nadhir dan Qainuqa ini. Ringkas cerita adalah Nabi SAW akhirnya mengepung benteng tersebut di tahun 6 atau tahun 7 Hijriah, dikepunglah Khaybar tersebut sampai akhirnya 43 hari mereka terkalahkan. Tentu ada ringkas cerita sendiri ya. Nanti ini antum bisa ikutin di YouTube, ada ceramah saya tentang Khaybar panjang lebar tentang pertempuran tersebut, dan juga ada kisah tentang serial sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang membunuh orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi di sana. Ringkas cerita waktu mereka kalah, waktu orang-orang Yahudi kalah, orang-orang Yahudi ini sepakat, tokoh-tokohnya saja, bukan semua Yahudi, tokoh-tokohnya, pendeta-pendetanya mereka, dengan satu wanita yang ahli masak, untuk meletakkan racun di makanan dan dihidangkan untuk Nabi SAW dan para sahabat. Jadi zaman dulu tuh mereka pakai nampan-nampan besar juga. Mereka tidak pakai nasi, mereka pakai roti gandum, kemudian kari kambing itu disebarin di atasnya. Mereka sangat tahu bahwasanya Nabi SAW paling gemar memakan paha kambing. Maka nampan-nampan yang dihidangkan untuk Nabi SAW dan para sahabat ini, itu semuanya selain satu nampan saja yang pakai paha kambing, yang lainnya semua pakai potongan kambing yang biasa. Waktu dihidangkan di hadapan Nabi SAW, di tangan para sahabat, didatangi oleh orang Yahudi itu diberikan, mereka lihat, sahabat lihat, ini ada satu nampan saja yang pakai paha kambing, ini kesukaan Nabi SAW, berikan kepada Nabi. Sampaikan kepada Nabi SAW, ditaruhlah. Ini kebetulan dalam riwayat Bukhari dijelaskan, mereka sudah beberapa hari kehabisan makanan. Ada 3-4 hari sudah kehabisan makanan, jadi sahabat sangat lapar gitu. Mereka cuma tunggu adabnya, Nabi SAW yang memulai makan. Begitu Nabi SAW mulai menyentuh daging paha kambing tadi, mencuil, memasukkan sedikit di mulutnya, sahabat sudah mau ngeroyok semua nih, sudah lapar gitu kan. Kata Nabi SAW mengatakan, kuffu aidiyakum, tahan tangan kalian. Kata mereka, ya Rasulullah, lapar nih. Kata Nabi SAW, kuffu aidiyakum, tahan tangan kalian, jangan makan pokoknya. Sahabat semua lihat keseriusan Nabi, mereka berhenti. Lalu kata Nabi SAW, panggil semua pendeta Yahudi di sini. Panggil datang. Nabi SAW ingin menyampaikan sebuah mukjizat di sini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini jadi saksi bahasan kita. Tapi Nabi SAW tahu orang-orang Yahudi ini kaum Ghadr namanya. Ghadr itu suka menipu, bohong, itu sudah jadi tradisinya, gitu kan? Sudah luar biasa, jadi kebiasaan mereka. Maka Nabi SAW menjebak mereka dengan 3 pertanyaan. Nanti pertanyaan terakhir barulah membongkar kedok mereka dan penyampaian tentang mukjizat. Kata Nabi SAW begini, ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai Yahudi,
kalian jujur nggak kalau saya bertanya sesuatu? Kata mereka, tentu saja hai Muhammad, kami akan jujur. Kebetulan pertanyaan pertama ini berhubungan dengan rahasia yang cuma ditahu oleh pendeta-pendeta Yahudi. Orang Yahudi pun banyak tidak tahu. Jadi rupanya mereka ini dua suku ini, Kainuka dan Nadir, mereka ternisbatkan kepada satu kakek. Kakek ini lemah secara fisik, bodoh, penakut, gitu kan? Itu jalurnya mereka ke kakek itu. Karena mereka malu, ya, maka mereka hapus namanya kakek itu, mereka alihkan nasabnya ke kakek yang lain, orang Yahudi yang lain yang terkenal pemberani, gitu. Maka kata Nabi SAW, siapa kakek kalian yang kalian bernisbat padanya? Kata mereka, kakek kami Fulan bin Fulan, yang pemberani itu. Kata Nabi SAW, kalian dusta, kakek kalian Fulan bin Fulan, yang penakut dan pengecut itu. Maka pada saat itu sahabat masih mengikuti. Ini ada dialog lagi nih. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral Yahud, hai orang Yahudi, antum musaddiqin sa'altukum man syai', jujur nggak kalau saya tanya lagi? Kata mereka begini, jawaban Yahudi, ini hadis Bukhari ya. Kata Yahudi, wahai Muhammad, kalau kami dusta, maka Allah akan buka kedustaan kami sebagaimana Allah telah memberitahukan kepada kamu siapa kakek kami. Tahu maksudnya apa? Artinya kamu benar Nabi nih, buktinya kau diberitahukan oleh Allah siapa kakek kami. Jadi ini luar biasanya Yahudi ya, tolol luar biasa, bodoh. Ini wajar kalimat ini kita ucapkan ke mereka, karena tahu kebenaran tapi tidak diikutin. Makanya Ibnu Abbas mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi Yahudi. Sampai hari kiamat mereka tahu, sampai pengikut terakhirnya pun yang ikut sama Dajjal tahu kebenaran tapi tidak mau ikuti. Kata Nabi SAW, baiklah, man ahlin nar, siapa yang akan jadi penghuni neraka, masuk neraka? Hadis Bukhari menjelaskan pengakuan mereka. Kata Yahudi, kami masuk duluan ke neraka nih, gitu kan? Baru digantikan oleh kalian, umat Islam. Kata Nabi SAW, kalian dusta, kami tidak akan menggantikan kalian. Yang ketiga, hai Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya lagi? Kata orang Yahudi, tentu saja hai Muhammad. Sekarang sudah 2 kali terjebak, gitu kan? Sudah malu kalau sekarang dusta lagi, sudah nggak mungkin karena dua-duanya kebongkar. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Ini pertanyaan intinya, kalau dari awal ditanya pasti mereka dusta, gitu kan? Maka kata mereka, iya benar. Kata Nabi SAW, kenapa? Perhatikan perkataan Yahudi ya. Kami ingin membuktikan apakah kau nabi atau bukan. Kalau kau nabi, kau tidak akan kena racun itu. Nah, ini berarti sudah jelas nabi nggak kena ya. Dan kalau kau hanya raja biasa yang ingin merebut kekuasaan, maka kau akan mati dengan racun itu karena tidak tahu, gitu kan? Dan kami akan berkuasa kembali. Lalu orang-orang Yahudi bilang begini depan para sahabat, siapa yang memberitakan kau hai Muhammad tentang racun itu? Tidak ada yang tahu kecuali saya, ada 4 orang Yahudi, si fulan, 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 dan ibu ini yang masak. Yang lain yang bawa nampan pun tidak tahu kalau ada racunnya. Kata Nabi SAW mengangkat paha kambing itu sambil berkata, akhbarani hadzal dzira', yang memberitahukan saya bahwasanya ada racun, nih paha kambing yang kalian sudah masak. Jadi paha kambing itu berbicara menyampaikan, ya Rasulullah, saya sudah diracunin. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Dan seperti itulah mukjizat Nabi SAW dalam bentuk informasi. Insya Allah ke depan kita akan bahas nanti mukjizat Nabi SAW dalam hal-hal yang nyata kelihatan depan mata, seperti pembelahan bulan, penyembuhan penyakit, kemudian beragam macam hal yang akan saya sampaikan insya Allah. Baik, pertanyaan pertama, apakah benar ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan beliau melihat nur cahaya dari Nabi Muhammad SAW? Ini riwayat maudhu, riwayat dusta, diangkat oleh para ulama-ulama hadis dalam kitab Maudhu'at. Jadi sama sekali tidak benar. Yang banyak diangkat oleh orang-orang sufi ini tidak ada riwayat yang disahih. Ini maudhu ya, bukan cuma sekedar lemah, memang hadis dusta. Ya, di karang-karang yang tidak pernah ada itu. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat tentang status ayah ibu Nabi SAW di neraka atau tidak? Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kalau orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW tidak ada perselisihan dalam masalah itu. Kedua orang tua Nabi SAW di neraka. Dan itu bukan mengurangi kadar beliau. Nabi SAW tetap manusia mulia, dan sebelum beliau ada nabi-nabi yang sudah diberikan contoh oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, kakeknya Nabi Muhammad SAW juga, ayahnya Azar kafir. Di atasnya lagi, ya, Sanuh, Nabi Nuh alaihissalam. Nama lainnya Syanuh. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya dan anaknya.
Nabi Lut alaihissalam, keponakannya Nabi Ibrahim, masih kena juga kakeknya Nabi SAW. Istrinya juga begitu. Gitu kan? Jadi memang itu sudah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berpegang pada riwayat, bukan karena kita benci Nabi SAW atau benci ayah atau ibunya. Dua riwayat yang sahih. Yang pertama masalah hadis ayahnya beliau di neraka. Gitu kan? Pernah ada sahabat, sering ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah kenapa begini, ya Rasulullah kenapa begitu. Kadang-kadang pada hal-hal yang tidak terlalu perlu gitu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian bertanya hal-hal yang bisa memberatkan kalian. Misal contoh, kenapa sholat asar 4 rakaat, kenapa duhur sama asar 4 rakaat, duhur 4 rakaat berdekatan waktunya 2-2 siang, kenapa enggak jam 2 sekalian aja 4 rakaat. Loh Allah maunya begitu gitu kan. Nah ada orang kadang-kadang iseng, sering bertanya aneh-aneh gitu. Saya tidak katakan ini pertanyaan sahabat ya, tapi seperti itu kurang lebih gambaran. Jadi ada sering orang bertanya gitu kan. Orang-orang Badui datang bertanya yang tidak perlu. Maka kata Nabi SAW, jangan bertanya. Karena ingatlah, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena terlalu banyaknya pertanyaan kepada Nabi mereka. Yang tidak perlu. Kenapa begini, kenapa ini diharamkan, kenapa ini dihalalkan. Ya Allah maunya begitu, kerjain aja. Itu orang beriman. Kalau ada hikmahnya maka itu penguat. Yang penting kita sudah tahu ada janjinya pada perbuatan baik dan ada ancaman pada perbuatan buruk gitu kan. Maka kata Nabi SAW, pada saat itu silakan naik di atas mimbar, tahmid dan salawat. Siapa yang punya pertanyaan silakan saat ini boleh bertanya. Ada satu sahabat masih iseng bertanya, gitu kan? Berdiri mengatakan ini orang baru masuk Islam, ayahnya meninggal dalam keadaan kafir di Mekah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, di mana ayah saya sekarang? Artinya nanti ayah saya di neraka atau di surga? Mati dalam keadaan kafir. Kata Nabi SAW, ayahmu di neraka. Orang itu tersinggung keluar dari masjid. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang itu tersinggung keluar. Kata Nabi SAW, panggil kembali. Dipanggil. Begitu masuk, kata Nabi SAW, kenapa kau marah? Ya Rasulullah, anda bilang ayah saya di neraka. Kata Nabi SAW, ayahku dan ayahmu di neraka. Bukan cuma ayahmu, ayahku juga di neraka. Saya Nabi juga begitu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam Hakim, dalam kitab Mustadraknya. Berhubungan dengan masalah riwayat. Jadi ini bukan karena kasus kita menghina Nabi, bukan. Tapi memang penyampaian dari beliau SAW. Kemudian riwayat yang kedua, ya, riwayat yang kedua adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak juga. Kalau Nabi SAW waktu ingin membebaskan kota Mekah, beliau sempat mengekspansi wilayah-wilayah sekitar Mekah. Jadi ada kabilah-kabilah Arab yang diserang untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan, menyisir dulu perjalanan menuju ke Mekah, ya. Pada saat itu ada supaya nanti kalau pasukan ke Mekah ini semuanya sudah bersih gitu. Beliau sempat melewati suku Lihyan namanya. Suku Lihyan ini teman-teman sekalian suku yang pernah membunuh beberapa sahabat Nabi penghafal Al-Quran. Terkenal dengan kejadian Bi'ir Rabi', gitu kan. Ada beberapa sahabat, ada Bi'ir Ma'un, ada juga Bi'ir Rabi'. Ada dua kejadian, tapi ini Bi'ir Rabi', suku Lihyan. Suku Lihyan ini membunuh beberapa sahabat Nabi dan Nabi SAW ingin menghukum mereka. Maka lewat Nabi SAW ke situ. Kemudian Nabi SAW sempat, mereka lari, bubar, ya, ketakutan, dan Nabi SAW sempat tinggal 2 hari di tempat mereka. Kemudian Nabi SAW turun di sebuah lembah namanya Usfan. Lembah ini, lembah yang sangat dekat dengan Mekah. Lalu Nabi SAW menyuruh 10 orang sahabat dengan tunggangan kuda mereka dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menyerang Mekah. Masuk ke Mekah, bukan menyerang. Masuk ke wilayah Mekah, tunjukkan kalau umat Islam sudah sampai ke Mekah, lalu kemudian kembali. Setelah itu, Nabi SAW pun melewati kuburan para sahabat yang sudah dibunuh oleh suku Lihyan. Kemudian berdiri menuju ke Madinah dan melewati sebuah wilayah namanya Rabwah. Rabwah ini adalah sebuah kota kecil, ya, yang ada di jalan antara Mekah sama Madinah. Kurang lebih kalau tidak salah 80 km atau 90 km dari kota Mekah sekarang. Nabi SAW tiba-tiba berhenti di sebuah kuburan yang tua sekali. Lalu beliau menyuruh semua sahabat untuk turun dari kuda-kudanya, mereka istirahat. Lalu Nabi SAW ditemani oleh Umar bin Khattab menuju kuburan tersebut. Begitu tiba depan kuburan, langsung Nabi SAW terisak-isak nangis. Nangis Nabi SAW, seperti belum pernah nangis seperti itu. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kami belum pernah lihat anda menangis seperti ini. Ini kuburan siapa nih? Ada apa sebenarnya? Kata Nabi SAW, wahai Umar, ini kuburan ibu saya. Ibu saya dikubur di sini, gitu kan? Saya telah memohon kepada Tuhanku saya telah meminta izin kepada Tuhanku menziarahi kuburannya ibuku, maka aku diizinkan. Dan saya meminta agar memohon ampun untuk ibuku, aku tidak diizinkan, gitu kan?
Kata ulama hadis, perkataan Nabi SAW yang mengatakan tidak diizinkan, berarti memang dalam keadaan kufur, menyembah berhala gitu kan. Dan sekali lagi, kita sama sekali tidak menghina Nabi SAW. Tidak, Nabi SAW sangat mulia, orang yang paling kita junjung tinggi gitu kan. Masalah kasuistik kedua orang tua beliau sallallahu alaihi wasallam itu karena wahyu yang menyampaikan, hanya itu. Bukan karangan saya, bukan karangan para dai-dai yang menyampaikannya, tapi karena memang ada hadis masalah itu. Kalau misal ada di antara Anda termasuk yang bertanya ini punya riwayat yang lain yang memang Anda bisa paparkan, bisa bertanggung jawabkan, silahkan. Itu bukan berarti ini sudah divonis yang terbenar, tidak juga, gitu kan? Tapi ini yang saya tahu, Allahu a'lam. Bagaimana sikap pendapat para pakar tentang ayat-ayat di kitab Hindu yang menubuhkan kenabian Nabi Muhammad SAW? Saya tidak tahu, ini ada beberapa sekarang orang-orang Hindu yang sempat dapat hidayah, yang mengangkat, ya diantaranya sudah ada menjadi da'i, yang mengangkat beberapa ayat di kitab-kitab Hindu menyebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu mereka mengangkat dan saya tidak pernah baca secara pribadi, jadi saya tidak punya ilmu di situ ya. Jadi saya tidak bisa menjawab itu. Kalaupun itu ada, alhamdulillah cuma penguat. Tanpa itu pun ada, kita sudah beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah akidah keyakinan kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muttalib, karena pada saat itu Rasulullah SAW belum lahir dan Islam belum ada. Sedangkan paman-paman Nabi yang lain banyak yang menjadi penyembah berhala. Apakah beliau termasuk orang-orang yang soleh? Abdul Muttalib juga penyembah berhala. Jadi begini. Ada, kalau antum mau lebih jelas, yang bertanya ini bisa kembali ke materi sirah, ada 30 episode sekarang. Di awal-awal episode sirah yang saya sampaikan itu saya ceritakan panjang lebar tentang keadaan orang-orang Quraisy. Bagaimana ada kisah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini suku lain ya, yang datang dari luar, dari Yaman, ingin menyerang suku Jurhum di Mekah. Suku Jurhum ini suku Arab pertama yang keluar dari Yaman menuju ke Mekah. Tinggal bersama Hajar dan Ismail alaihissalam, namanya suku Jurhum. Akhirnya Ibrahim Ismail alaihissalam menikah dengan anak kepala suku Jurhum, lalu terbentuklah komunitas di Mekah. Setelah mereka makmur, gitu kan? Setelah Ibrahim dan Ismail meninggal dunia dan makmurlah suku Jurhum ini karena banyak pengunjung-pengunjung orang haji yang datang menjalankan ajaran Ibrahim dan Ismail alaihissalam, datang suku yang lain berusaha untuk menyerang Mekah dan terjadi peperangan besar antara Jurhum dengan suku yang menyerang ini. Ternyata suku Jurhum kalah dan mereka sempat menimbun air Zam-Zam. Sempat Zam-Zam hilang selama 500 tahun. Nanti ditemukan oleh Abdul Muttalib, gitu kan, kakek Nabi SAW. Ini jauh kisahnya sebelum Nabi SAW lahir. Sebelum kakeknya juga lahir. Nah, salah satu kepala suku yang datang menyerang ini yang nanti mewariskan tahta kerajaan Mekah itu bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar, ya, karena panas lagi disiksa. Dialah yang pertama mengganti ajaran Ibrahim alaihissalam. Jadi dulunya orang tidak pernah sembah berhala di Mekah nih. Ini biang keladinya si Amr bin Luhai. Dia rupanya menjadi raja di Mekah. Orangnya bijaksana, dia suka bantu masyarakat, tapi dia tidak kenal ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia pun satu waktu pernah ke negeri Syam dan air Zam-Zam tidak ada, ditimbun oleh suku Jurhum dan tidak ada yang tahu pada saat itu di mana sumurnya. Maka pada saat itu pun mereka, Amr bin Luhai ini pergi ke negeri Syam, dia lihat ada suku Huzail, ada suku Arab yang lain lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu dia tanya, kenapa kalian, apa yang kalian sembah itu? Kata suku Huzail, ini berhala. Dengan inilah kami menjadikan perantara antara kami dengan Allah, kami minta-minta dengan dia, ini kemudian kami dikasih. Ini yang memberikan kami makan, ini yang memberikan kami minum, ini yang menyembuhkan penyakit kami, ini yang turunkan hujan buat kami. Kata Amr bin Luhai, kami tidak punya air di Mekah. Mungkin patung itu bisa bantu kami untuk mengeluarkan air. Selama ini air selalu datangkan dari luar Mekah. Maka dia membawalah patung, dia beli beberapa patung, kemudian dibawa ke Mekah. Ya, termasuk patung-patung yang besar adalah patung Hubal, gitu kan? Patung yang terkenal, patung Lat dan Uzza, ya itu yang banyak disembah oleh Quraisy, dibawa oleh dia. Lalu disuruhlah dia karena dia raja, dibuat instruksi, semua masyarakat Mekah harus menyembah patung itu. Karena sudah lama sekali ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah jauh turun-temurun beberapa, mulailah orang mempercayainya. Jadi bercampur baur antara ajaran Ibrahim dengan ajaran Amr bin Luhai ini. Orang haji masih haji, kan gitu. Tapi Amr bin Luhai datangkan berhala dekat Ka'bah. Jadi habis tawaf pinta kepada patung, gitu kan. Habis nyembah, jadi syirik, itu dah syirik namanya. Jadi orang syirik ini agak beda. Kalau ada orang kafir mutlak tidak mengakui Allah, orang ateis, itu namanya Allah Tuhan kita, yang memungkiri Allah namanya kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluk yang namanya musyrik. Itulah tradisi keadaan orang-orang Mekah. Mereka tahu, mereka mengatakan, kalau mereka bicara mereka mengatakan Allahumma,
Mereka juga mengatakan Masya Allah, gitu kan. Mereka mengetahui, mereka sering mengatakan Bismillah, mereka mengetahui itu. Tapi mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala itu. Sampai-sampai Amr bin Luhai menarik dua patung yang dulunya itu bukan patung. Namanya patung itu Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah ini ceritanya sebelum Amr bin Luhai jadi raja di Mekah, Isaf laki-laki dari Yaman, Na'ilah perempuan dari Yaman. Mereka saling suka. Isaf melamar si Na'ilah kepada orang tuanya tidak diterima. Maka mereka pun janjian ketemu di musim haji. Zaman dulu tuh musim haji menjadi ajang pertemuan mereka. Mereka ketemu di sana sama-sama pergi haji, kemudian pada saat orang lagi selesai istirahat tidak ada malam-malam di depan Ka'bah, mereka berzina. Akhirnya Allah kutuk menjadi patung. Di zaman dulu sebelum Amr bin Luhai, orang-orang Mekah tahu ini hasil kutukan, sampai patungnya Isaf ditaruh di Gunung Safa, patungnya Na'ilah ditaruh di Gunung Marwah, gitu kan? Ditaruh kiri kanan nih, agar jadi pelajaran nih, hati-hati kalau buat dosa depan Ka'bah Allah kutuk nih. Berjalan bertahun-tahun, sudah puluhan ratusan tahun setelah itu Amr bin Luhai datang, dia nggak ngerti nih. Orang-orang Mekah juga sudah lupa kisahnya. Suruh turunin tuh dua patung, taruh dekat Ka'bah, disuruh sembah. Sampai akhirnya mulailah penyembahan berhala terjadi besar-besaran pada saat itu, gitu kan? Terjadi penyembahan besar-besaran. Maka berubahlah ajaran Ibrahim alaihissalam yang tadi murni bertauhid, berubah, gitu kan? Ada beberapa orang dari Quraisy yang tidak terpengaruh dengan itu. Di antaranya kalau antum tahu, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, namanya Sa'id ibn Zaid. Tahu ya? Sa'id ibn Zaid ini adik iparnya Umar bin Khattab, istrinya Fatimah. Ini jarang orang yang tahu kisahnya. Sa'id ibn Zaid, Zaid ini ayahnya dia bernama Zaid ibn Amr bin Naufal. Ini Zaid ibn Amr bin Naufal adalah salah satu orang dari Quraisy yang tidak ikut-ikutan sembah berhala. Maka dia setiap kali, ya, kata Asma binti Abi Bakar, saya melihat, ya, Zaid bin Amr bin Naufal sandar di Ka'bah waktu orang-orang lagi tawaf sambil dia ingatkan, kalian ini menyembeli untuk berhala, padahal Allah yang ciptakan berhala kalian itu, Allah yang ciptakan sembelihan, Allah yang ciptakan kalian, bagaimana kalian tumpahkan darah selain dia? Jadi dia terus menasihatin orang dan terus bertauhid. Satu waktu dia pernah keluar ingin mencari agama yang benar. Ini nggak benar nih kaum saya nih. Kok sembah-sembah berhala sih? Dia sepakat dengan Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah, yang nanti bertemu dengan Nabi SAW itu sama-sama. Ada juga satu Ubaidillah, ada juga yang satu Muawiyah. Kalau ada 4 orang pokoknya. Mereka ini semua nyebar untuk mencari agama. Ini nggak mungkin nih aja. Ini salah nih. Ka'bah kemudian kita sembah-sembah berhala, patung nggak bisa bergerak, mohon-mohon kasih saja, ini nggak mungkin. Ini kan cerita yang 3 orang saya nggak ceritain. Saya ceritain si Zaid ini. Si Zaid ini sempat ketemu sama pendeta Nasrani lalu tanya, hai pendeta Nasrani, apa sih agama kalian? Agama saya begini. Tapi waktu dia bilang saya mau masuk Nasrani, kata orang-orang Nasrani, pendeta Nasrani, boleh, tapi kamu harus mengakui kalau Tuhan itu punya anak. Kata Zaid, saya tidak mungkin yakin dengan itu. Saya lari dari orang-orang Mekah yang mengatakan malaikat anaknya Tuhan, karena orang Mekah dulu mengatakan malaikat anak Tuhan. Lalu kalian mengatakan saya harus mengaku Tuhan juga punya anak, saya nggak mau. Dia pergi ke Yahudi, Yahudi mengatakan kalau kau mau jadi Yahudi kau harus buat dulu Allah murka padamu, baru kau bisa. Dia bilang saya jauh-jauh keluar untuk jauh dari murkahnya Allah, gitu kan? Maka dia pun pulang. Kedua pendeta Yahudi Nasrani mengatakan kalau kau mau agama, dia bilang kan tunjukkan saya agama yang lain, agama yang lurus. Dia bilang ada satu agama Hanif. Hanif itu agamanya Ibrahim. Kau hanya nyembah Allah, nggak bergantung kepada selain Allah. Maka sementara dia pulang, dia mengatakan, ya Allah, aku berpegang pada agama Ibrahim dan aku tidak akan menyembah kecuali kamu. Gitu kan? Kata beberapa sahabat setelah masuk Islam, setelah Nabi SAW diutus jadi Nabi, ini jauh kan, ini sebelum Nabi lahir ya ceritanya. Lalu kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, kan anaknya si Sa'id ibn Zaid. Kata si Zaid ini, ya Allah, waktu dia dikeroyokin sebelum masuk Mekah oleh satu suku, kemudian dia mati, dia mengatakan, ya Allah, kalaupun aku tidak mendapatkan ajaran yang benar ini, maka jangan luputkan dari anakku. Maka anaknya si Sa'id dapat hidayah, gitu kan? Maka sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah, ini Sa'id nih, sahabat kami nih, ayahnya dulu tuh kan luar biasa, bertauhid, tidak ikut-ikutan sembah berhala. Bolehkah kami beristighfar untuk ayahnya? Kata Nabi SAW, boleh, karena dia tidak pernah ikut-ikutan menyembah
apa yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Jadi tidak boleh ikut-ikutan sembah berhala gitu kan. Dan Allah akan membangkitkan dia sendirian, satu umat sendiri gitu kan. Karena dia berpegang pada saat itu dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Jadi memang ada beberapa orang dan Nabi SAW memiliki 14 orang paman dan tante gitu kan. Yang di antara paman-paman Nabi ada 16 orang maaf, 10 laki-laki, 9 pamannya, 1 ayahnya beliau Abdullah, dan ada 6 orang perempuan. Dari perempuan 6 orang itu 1 yang sempat mendapatkan hidayah namanya Sofia. Sofia ini ibunya Zubair bin Awam. Yang lainnya itu memang belum mengikuti ajaran Nabi SAW. Di antara paman-pamannya yang 10, yang 9 orang, ada 4 orang yang tempat mendapatkan masa kenabian Nabi. 2 orang beriman, 2 orang dalam keadaan kufur. Abbas dan Hamzah beriman, maka menjadi sahabat yang mulia. Sementara Abu Talib dan Abu Lahab, mereka tidak beriman pada risalah Nabi SAW. Itu yang dinukil kepada kita dalam sejarah. Gitu kan? Jadi ini bukan karang-karangan tapi sejarah. Ustadz ada yang bilang ke saya, kalau apa ini? Sholat ba'diyah sunnah isya 4 rakaat di rumah. Apa hubungannya nih bahasan kita dengan sholat ba'diyah isya? Tanya sesuai dengan tema mestinya. Maka sama dengan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Apa benar soal itu Ustaz? Kalau benar bagaimana tata cara pelaksananya Ustaz? Saya pribadi Allah alam, mungkin keterbatasan ilmu saya ya. Mungkin antum yang menyampaikan pada antum ilmunya lebih tinggi mungkin ya. Sebab ini sholat 4 rakaat setelah isya belum pernah saya temukan dalilnya. Hadis Bukhari, hadis Muslim menyebutkan ba'diyah isya 2 rakaat. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Lalu Abdullah bin Umar, perawi hadis menjelaskan, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Yang dikenal dengan sunnah rawatib. Jadi selalu 2 rakaat sesudah isya. Riwayat yang lain mengatakan Nabi SAW selepas isya mengerjakan 2 rakaat, gitu kan? Jadi kita punya dalil yang menjelaskan masalah itu. Kalau ini dikatakan 4 rakaat, Allahu alam, saya nggak tahu. Apalagi fadilahnya sama dengan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Ini dalil yang butuh dalil yang kuat untuk menjelaskan gitu. Ya, semoga Allah berikan antum petunjuk. Tapi kalau saya belum pernah temukan itu. Hadis Muslim nomor 5161, kalian akan memerangi Jazirah Arab. Pertanyaannya kapan? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Yang saya tahu kita akan perangi Yahudi. Kalau Jazirah Arab, Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Coba nanti saya review ya. Mudah-mudahan saya bisa review hadis Muslim nomor 5161 ya. Mudah-mudahan ya. Saya minta panitia nanti tolong sebelum saya ngisi lagi di pertemuan akan datang diingatkan hadis Muslim nomor 5161. Saya buka. Kebetulan di rumah saya ada Sahih Muslim. Mudah-mudahan saya temukan dan saya dapat penjabaran dari Ibnu Hajar, kemudian saya jelaskan insya Allah. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu daripada anda semua, tapi kita berbagi ilmu. Dan juga Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihat. Agama ini semuanya nasihat, gitu kan? Saya bisa salah, antum bisa salah, semua orang bisa salah. Karena sebagaimana Imam Malik mengatakan, waktu beliau sedang dikerumuni oleh murid-muridnya, lalu beliau ditanya banyak hal, ada yang beliau tidak jawab gitu. Lalu muridnya sempat ada yang kecewa, kenapa kok tidak dijawab? Lalu beliau menunjuk ke kuburan Nabi SAW sambil berkata, kullu qawlin yuraddu wa yukbal illa qawlu hadal maqam. Semua perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Kalau artinya kalau sudah sampai kepada kita hadis Nabi, bukan lagi pendapat individu, maka kita akan menerimanya, gitu kan? Seperti itulah teman-teman sekalian. Kita di sini majelis ilmu sudah mempelajarinya. Saya bukan mengklaim diri paling benar, tidak. Tapi apa yang saya ketahui saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan dalil-dalil yang ada ini, maka bisa memberikan wacana kita yang luas dan memberikan gambaran kita tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dan juga disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang tadi utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya. Seluruh muslimin di Syria, di Palestina, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan mereka kemenangan, dikokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang menyaksikan kita semua di sini, malaikatnya sedang menghadiri masjid dan majlis ilmu yang mulia ini untuk menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di masjid yang mulia ini. Terima kasih waktunya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.